Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak dingin dari masjid nak ibu? Dah, alhamdulillah. Karena menangah dari suaranya terilai masih angin terasa cuaca. Di luar yang dingin ya. Kalau di dalam insyaallah masih angin. Apalagi masjid kita ranca dan lampunya sangat terang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wasma'u qawla Allahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Angku-angku, bapak-bapak serta ibu-ibu yang barangkali tidak bisa mau sebutkan namanya satu persatu, umumnya sedang jemaah salat Isya rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam itu Allah masih melimpahkan beragam nikmat kepada kita. Yang terpenting di antaranya adalah secara lahiriah kita masih diberikan umur yang panjang. Padahal mungkin ada sebahagian dari saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama-sama kita bertarawih, melakukan qiyam Ramadan, tapi kini tidak ada lagi. Di samping juga kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan. Panjang pun umur awak, tapi kalau kita tidak sehat, tidak juga kan bisa kita melakukan ibadah qiyam Ramadan pada malam kini. Dan yang lebih penting lagi dari itu kaum muslimin sedang jemaah ialah Allah masih tanamkan hidayah dan petunjuk ke dalam hati kita. Tidak ada jaminan meskipun umur kita panjang, meskipun badan kita sehat, meskipun berlimpah berbagai nikmat, tapi ketika hidayah itu yang belum masuk atau ketika hidayah itu yang dicabut, sulit untuk kita bisa melaksanakan ubudiyah seperti yang kita kerajokan kini. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Tema tausiah kita yang dimintakan di panitia adalah tadabbur surah Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Jadi anak-anak ada adik-adik ustaz yang akan mencatat, judul yang diagihkan ke ambo ialah Tadabbur Surah Al-Alaq, yakni surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama sampai ayat di 5. Namun sebelumnya, walaupun tadi nama ambo lah dijalehkan atau lah disebutkan di yang mau acara kita, tentu kalau baru nama saja yang mau sebutkan, ibu-ibu masih bertanya bagaimana dari mana ustaz tu, sialah ustaz tu kini. Nama ambo lah jaleh tadi ibu-ibu ya. Nama ambo paling singkat, panggilannya itu, nama panjangnya itu pula, yakni Ujang. Ambo tinggal di Sungai Buloh, kampung ambo dari Payakumbuh. Sehari-hari mengajar di Sumatera Tawali Parabe, dan kini ambo diamanahi sebagai kepala madrasah tingkat sanawiyah. Itu barangkali sekedar pengenalan mengawali pengajian kita pada malam kini. Kan tak perlu banyak-banyak ada yang dikenalkan dah ibu-ibu. Nah, kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ambo yakin kita sadonyo lah tahu itu merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Di mana turunnya? Di mana? Di Gua Hira. Iko adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi setelah beliau bertahannus di Gua Hira. Dalam sebuah hadis diceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira al-layali zawatul adad. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira beberapa malam. Yang dikatakan bertahannus, beliau pergi menyendiri tapi dalam rangka memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, beribadah, memohon, bermunajat kepada Sang Pencipta supaya diberikan petunjuk. Bahwa itu karena pada zaman itu kehidupan umat manusia lah sangat merosot sekali, yang dikenal dengan kehidupan jahiliyah. Hingga pada suatu malam turunlah malaikat Jibril kepada beliau, memegang atau memeluk tubuh beliau erat-erat sehingga sampai sesak napas Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menggigil ketakutan bahwa itu datang yang tak pernah berjumpa aja beliau. Pas datang langsung pula yang datang tuh memegang memeluk Nabi erat-erat sampai sesak napas beliau terengah-engah. Kira-kira kok tibu dawak bah kira-kira tibu. Jangankan dulu ke dalam gua gitu, di rumah ibu-ibu sedang memasak di dapur masak sahur, yang lainnya sedang lalu. Tiba si di dake awak langsung dipacinya wak, dicakitnya lihat kita kare-kare. Apalagi beliau berada dalam gua, menggigil, cemas. Ketika itulah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Tapi apa kata Nabi kita? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena memang Nabi kita waktu itu adalah ummi. Ada yang mengartikan ummi itu tidak pernah membaca kitab-kitab suci terdahulu. Ada yang memanakan yang lebih populer, ummi itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi kita tidak bisa membaca, tapi yang datang menyuruh beliau membaca. Akhirnya setelah diulang-ulang sekian kali Nabi menyampaikan, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat tersebut yang membacakan kepada beliau, dan Nabi mengulangi bacaan tersebut. Isi yang dibacakan itulah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang baru saja kita bacakan.
lah balik lah pai malaikat tadi bibu, kita bisa bayangkan bahwa kondisi Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu beliau belum mengetahui, belum menyadari siapa yang datang menemui beliau, yang mengajarkan beliau 5 potong ayat ketika itu. Sehingga keesokan harinya beliau pulang ke rumah, tubuhnya dalam kondisi menggigil, cemas, takut. Hingga oleh istrinya Khadijah ketika itu, Khadijah radhiyallahu anha, Nabi dihadapkan kepada paman beliau yang merupakan salah seorang ahli kitab. Dari sanalah kemudian Nabi kita baru mengetahui bahwa yang datang itu ialah malaikat Jibril, dan kedatangannya sebagai pertanda kalau Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dan itu merupakan wahyu pertama. Bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang disuruh baca ibu, ayat memerintahkan isinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min khalaq. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ia telah mengajarkan manusia hal-hal yang belum mereka ketahui. Nah, itu kira-kira terjemahan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan untuk kita renungi yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama, kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, ayat itu memerintahkan kita untuk membaca. Bacalah. Biasanya kalau menurut para ahli bahasa, kata-kata Iqra yang merupakan fi'il amar dari qara'a yaqra'u qira'ah. Bahkan Al-Qur'an itu juga ada yang mengatakan akar katanya dari qara'a tadi. Memerintahkan kita bacalah. Biasanya kata-kata qara'a itu selalu membutuhkan adanya maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesia namanya objek. Objek itu apa? Yang menjadi sasaran perbuatan. Bacalah, yang dibaca biasanya dibunyikan, apakah Al-Quran, apakah buku, apakah koran dan sebagainya. Tapi dalam ayat itu tidak disebutkan apa objek yang harus dibaca itu. Nah, di situ para ulama melihat, karena fi'il amar yang ada di situ adalah fi'il amar yang biasanya membutuhkan objek, di situ tidak dibunyikan objeknya, maka di situ berlaku kaidah objeknya bisa dipergunakan hal-hal apa saja yang pantas yang bisa dibaca. Artinya apa ibu apa kaum muslimin? Ayat pertama sebagai fondasi dasar dalam agama kita Islam akan pentingnya mencari ilmu. Apakah ilmu itu berupa ilmu-ilmu agama yang merupakan kebutuhan pribadi yang mesti kita baca, kita pelajari? Apakah objek yang kita pelajari, yang kita baca itu adalah Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan satu-satunya bacaan yang berpahala membacanya. Kalau yang lain, ibu, bara saja buku kita bisa baca sehari, lain berpahala kita membacanya? Tidak. Tapi kalau Al-Quran kalau kita baca dalam satu hurufnya kita mendapatkan pahala. Berapa pahalanya ibu? Berapa pahalanya cik huruf? 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyari amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah,
Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia memperoleh pahala, memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan. Artinya apa? Satu huruf mendapatkan pahala 10. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti lamara itu baru 3 huruf alif lam mim. Lah dapat pahala kita 30. Bayangkan ibu-ibu pulang dari masjid kau jalan tiba di rumah alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Lah berapa pahala dah? Maka Al-Quran juga termasuk objek yang diperintahkan untuk kita baca. Dan juga apapun yang bisa untuk kita pelajari, kita baca dan kita telusuri, bahkan kita amati. Karena kata-kata qira'ah kata para ahli-ahli bahasa bukan hanya berarti membaca seperti mengajar huruf, tapi mengamati, menelusuri, memperhatikan, itu juga bahagian dari makna iqra. Tapi kemudian ayat kaum muslimin dilanjutkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah saja yang layak, yang pantas untuk dibaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ada di situ sedikit pembatasan. Ternyata yang membedakan mencari ilmu dalam agama kita Islam dengan mencari ilmu dalam kehidupan bangsa-bangsa lain ada seketek pembedanya. Pembedanya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan bacalah, tapi ada syarat. Syaratnya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maknanya kira-kira objek yang kita baca itu hendaklah sesuatu yang justru akan semakin mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari kita membaca itu adalah agar kita semakin mengenal Allah di balik hal-hal yang kita perhatikan. Bukankah dalam Islam kita disuruh mengamati pegunungan, mengamati bulan, bintang, pergantian malam dan siang? Gunanya kira-kira ibu? Gunanya kita mengamati itu semua. Bahkan sampai gerhana matahari, gerhana bulan pun itu semua diperhatikan. Apa gunanya? Agar ketika kita memperhatikan itu semua, kita semakin mengenal ada yang menciptakan semua itu. Tak mungkin siang jam malam bisa berjalan dengan teraturnya kalau tidak ada pencipta. Maka di sekolah letak kata-kata Rob, kita selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Kenapa Rob? Kenapa bukan ilah dibunyikan di situ? Ilah kan juga berarti Tuhan. Kenapa Rob? Karena Rob adalah Allah sebagai yang menciptakan dan mengatur yang sudah Dia ciptakan. Ini yang pertama kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Maka Islam adalah agama yang wahyu pertamanya turun langsung berisi perintah kepada umatnya untuk mencari ilmu. Makanya untuk adik-adik besar, para pelajar yang masih usia sekolah, yang masih usia pendidikan, jangan pernah berhenti mencari ilmu, jangan pernah berhenti kita belajar dan belajar terus hingga banyak yang kita ketahui nanti, dan dengan pengetahuan itu diharapkan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah telah menciptakan kita. Jangan sampai ketika kita sudah berilmu kita lupa kalau kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badi Allah menciptakan awak, dijadikan dalam ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ibu, di situ ada pelajaran bagi kita. Ba'a saja suksesnya awak kini. Sukses dalam hal ilmu, sukses dalam hal kemuliaan, berhasil dalam hal kekayaan. Mungkin kita lebih dari segi materi dibandingkan yang lain, atau mungkin kita telah mendapatkan banyak hal yang membuat kita lebih terpandang dibandingkan orang lain. Ingat,
kita semuanya diciptakan dari segumpal darah. Bah kok dikatakan segumpal darah? Iya ibu dari segumpal darah kita sadanya. Yang dikatakan alak. Alak kok bahasa Arabnya dari kata-kata menggantung, tergantung. Dalam kajian biologi dan di Al-Quran juga disebutkan, yakni dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 balik sampai balik, Allah lah menciptakan manusia pertama kali dari dari air sperma. Ketika lah ada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, lalu lah melewati fase 40 hari, nutfah atau sperma tadi berubah menjadi segumpal darah kalau lah terjadi pembuahan. Segumpal darah itulah yang dimaksud dengan alaq. Jadi Allah mengatakan kita diciptakan dari alaq. Kalau di ayat lain dikatakan kita diciptakan dari nutfah, sperma. Ada juga ayat menyebutkan kita diciptakan dari segumpal daging. Semuanya benar. Tapi kalau prosesnya kalau kita lihat, bahkan ada pula ayat mengatakan kita manusia diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Yang sebenarnya kau banyak banget. Ada dari segumpal darah, ada dari sperma, ada dari saripati tanah. Yang betul. Kasadonya itu betul karena dibunyikan di dalam Al-Quran. Tapi ada rangkaian proses, rangkaian prosesnya. Kalau dalam ayat yang Al-Mu'minun tadi kita sebutkan dari nutfah. Bako nutfah kok kalau kata para ahli, iko asalnya adalah dari zat-zat makanan yang kita makan. Zat-zat makanan yang kita makan. Baru seseorang menyadari inyo kalau tiba di laki-laki tandanya balik itu apa lihat kena. Tanda balik itu laki-laki adalah ketika dia sudah bermimpi basah. Itu menandakan nyola mulai balik. Dari mana kok bisa ada nutfah tadi? Dalam bahasa Arabnya nutfah itu semuanya berasal dari zat-zat makanan. Maka Allah menyebutkan Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Bako itu segala unsur yang kita makan kok ternyata semuanya berasal dari saripati tanah. Yang kita makan ibu tadi, ibu buku makan apa? Makan daging ayam. Ayam tuh juga makannya. Makan padi, makan bare, makan apa lagi? Makan limo sabale. Atau sisa-sisa nasi awak di rumah sudah berbuku tadi wak agikan besok pagi ke ayam. Ayam pada umumnya memakan biji-bijian, makan nasi, makan bare. Bare dari mana? Dari padi. Padi kok di mana tuh buah? Di atas tanah. Onda Ustaz ambo tadi makan cincang. Mau balik cancang Simpang Raya. Atau mau balik cancang tadi di kedai nasi Haji Cema di Padang Luar. Cincang kambing tu apa makannya? Rumput di mana tumbuh? Di tanah. Jadi ternyata benar kata Allah, min sulalatin min tin. Allah menciptakan kita dari saripati tanah. Lah kita makan, nantinya jadi zat-zat dalam tubuh awak, jadi lagian dan sebagainya, di sebagiannya jadi nutfah, jadi sperma. Lalu lah terjadi pernikahan laki-laki dan perempuan tadi berubah menjadi alaqah atau alaq. Apa itu alaq? Sebenarnya bukan darah, tapi sesuatu yang berwarna merah, kemerah-merahan, dan yang menempel di rahim. Maka disebut dengan alaq dan diartikan dalam bahasa kita biar lebih mudah dipahami segumpal darah. Makanya pada fase-fase itu ibu perempuan yang mungkin rahimnya lemah itu mudah keguguran. Karena berupa darah sedikit setitik darah yang menempel, bisa mudah jatuh kalau kondisinya kurang baik. Tapi ingatlah Allah yang maha menjaganya. Adona orang keguguran masih banyak yang berhasil daripada yang gugur. Lah lewat pula 40 harinya berubah pula jadi segumpal daging. Mudghah. Lah lewat pula 40 hari berubah pula izam menjadi tulang belulang adalah tumbuh tulang-tulangnya. Lah tumbuh tulang belulang apa lagi?
lahmun, Allah jadikan pula daging pambungkui tulang, kulit-kulit awak. La samparono, la ditiupkan roh, barunya menjadi manusia yang utuh. Lahirlah bayi di rumah bidan atau di rumah bersalin. Nah, Allah ingatkan kita semua berasal dari alaq. Lalu kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah, di situ juga terjadi perintah membaca balik. Tapi kalimat di belakangnya berbeda aja yang pertama tadi. Kalau yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kedua atau ayat yang ketiga itu, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah yang maha mulia, bimu bara saja wak pintarnya tidak akan mampu menandingi kemuliaan Allah. Tapi karena Allah yang maha mulia, Allah bisa saja memberikan kemuliaan kepada siapa yang kehendaki. Salah satunya adalah orang yang rajin membaca, orang yang rajin belajar. Nah, di situ ada sebuah pesan pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya adalah Allah akan muliakan orang-orang berilmu. Dan itu dibunyikan di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ayat yang kesabalih. Allah mengangkat derajat, Allah melebihkan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ada keterkaitan antara apa yang disebutkan di situ, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ternyata memang ketika orang belajar sungguh-sungguh, sebahagian besar mereka akan memperoleh kemuliaan yang dianugerahkan Allah dengan ilmu yang mereka miliki. Allah telah mengajarkan dengan kalam, allazi 'allama bil qalam. Kalau bahasa sederhananya, ibu, akal pikiran kita kok, daya hafalan kita kadang-kadang kan bisa lupa. Maka perlu ada sarana-sarana untuk belajar. Salah satu bentuk sarana itu adalah qalam, alat menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia akan hal-hal yang belum mereka ketahui. Ada juga isyarat di situ. Terhadap hal-hal yang belum kita ketahui, pelajarilah supaya kita jadi berilmu tentang hal-hal yang belum kita ketahui tadi itu. Barangkali kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah yang berbahagia, kok kita tafsirkan mana, kita uraikan mana, cie-cie terlalu panjang mekon. Ambo lah rusuh ibu-ibu ambo, cie-cie lah mulai mencedek-cedek kajam. Kok Ustaz, kok panjang gajinya bentuk apa? Kok baru uraian seketek lah habis waktu setengah jam. Jan-jan masih ada aja yang akan sampaikan. Ya ibu-ibu, indah. Nah, cuman karena kita sebentarlagi melakukan sholat sunat tarawih, tentu tidak rancak pula kalau kita terlalu panjang mengaji. Jan-jan beko tidak khusyuk kita dalam sholat. Ikut dulu barangkali yang bisa mau sampaikan. Pada intinya adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga dengan sendirinya merupakan pesan yang disampaikan kepada kita adalah perintah untuk belajar, perintah untuk mencari ilmu. Cara mencari ilmu itu adalah dengan membaca. Dan ingat, banyak bacaan yang bisa kita baca, tapi di sini sangat diperintahkan bacalah bacaan-bacaan yang justru akan semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.